Pocol 3 tahun ngutang waktu belajar. Pocol upanayana. Bahasa po dan col, artinya ada perubahan. Om Swastiastu. Kaping ajeng ide dan jero mangku sarne suci yang titiang. Suksema banget majeng pengeter acara. Taler Ratu Inake Sang Sinanggah Acarya ring SMK Negeri 1 Sawan nguwing dane ibu bapak guru taler sabdeku sanesih tersenitiang punika taler alit sareng sinami sisye SMK Negeri 1 Sawan punapi gatre. Oke. Dumugi menjalaran antuk cara upayana suci sekadi mangkin preside pangrage nunas ring SMK Negeri 1 Sawan. Ka pertama pinake Acarya iriki ring SMK Negeri 1 Sawan jagi mari tatas ngenenin indik upacara upanayana sane sampun ketah memarging sajroning aguron-guron lantas sampai bertahannya di Pulau Bali. Nah, sumangdene alit-alit sareng sinami tata punika taler dan titiang sareng sinami napi teges upanayana ngelantur kewajiban sane manut ring tate titi sastra aguron-guron. Ka pertama indik konsep filosofi dari upanayana. Alelit sareng sinami santuk iki mangkin kabawa nguncarang sastra, nguncarang makna sanewenten ring sastra aguron Malia bos, bapak nganggen bahasa Indonesia. Kalau nganggen bahasa ini masih banyak yang bicara. Ya, satu kebiasaan dalam konsep aguron-guron anak-anakku semua belajar untuk mendengarkan orang yang bicara. Itu hal pelajaran pertama. Karena upanayana artinya upa itu duduk dekat guru. Ayanam itu dalam pikiran. Begitu kalian duduk dekat dengan guru, maka belajarlah untuk fokus pada tujuan. Saat ini kita duduk dekat dengan guru, yang kasengguh guru ada 4, catur kang sinanggah guru. Kalau duduk dekat guru rupaka, itu yang ngasih pengetahuan tentang rupa dan ka. Ka itu artinya apa? Pengetahuan tentang wujud dan namanya. Alit-alit dari baru lahir, uli lekad, ya. Asal orang tuane pun ngorain bahwa, nak, ning uyah.
Maka wujud yang diberikan nih garam nih, namun itu diberikan oleh orang tua. Yen waktu nih kesalah pengertian orang tua nih ternyata nak nih garam nih uyah gula lantas banget, maka rasa yang muncul akan berbeda. Ini namanya upanayana, duduk dekat dengan guru, duduk dekat orang tua, diberikanlah ini namanya garam. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kalian akan merasakan, oh ternyata garam itu asin. Berkaitan dengan makna, kemudian kenapa garam ini asin? Kenapa wujudnya butiran-butiran seperti itu? Maka kalian harus meningkatkan diri, duduk dengan guru pengajian. Ngaji itu artinya apa? Mengkaji lebih mendalam. Di mana? Bersama guru-guru di sekolah. Saneka Senggo, guru pengajian, acarya. Hari ini utamanya yang kelas 10 itu didekatkan dengan guru pengajian. Upanayana, duduk dekat dengan guru pengajian. Kemudian disimbolisasi nganggen karawista atau sirewiste. Bahasa spiritualnya semestinya seharusnya ane kelas 11, kelas 12 yang perlu lagi bang penjelasan karena sampun pulih. Nah, kemauan fokus konsentrasi bekelas 12 nu masih perlu belajar hang raga. Utamane persyaratan utama jadi murid adalah konsisten dan komitmen serta fokus pada diri. Karena bapak boleh metaken sarang siswa baru nak masuk ke SMK Negeri 1 Sawan, tujuannya cita-citanya apa? Belum menemukan tujuan cita, belum fokus. Jangankan kelas 10, kelas 11 takunin hal yang sama juga belum fokus. Mungkin nanti bahasanya, mungkin tiang nanti karena gaya di kantor pak. Kalau bahasanya mungkin nanti, sampai kapanpun kamu nggak akan ketemu apa yang namanya sukses itu. Karena sukses dalam bahasa matematika, kamu harus menguatkan tempatmu, saranamu. Contoh, temenmu niki membawa tempat tirta sekecil itu, ya tempat tirtanya itu akan diisi air. Kalau mau diisi air banyak, caranya ya tempatnya harus digedein. Kalau tempatnya tetap kecil, seberapa banyak pun air dituangkan nggak akan pernah bertambah banyak dalam dirimu. Maka harus menggunakan konsep matematika, kapasitimu diperbesar. Kapasiti apa? Kemampuanmu diperbesar, bukan oleh gurumu sendiri. Nanti banyak guru yang ngasih ilmu, ada guru MIPAS, guru P5, guru agama. Kalau kalian kapasitasnya tidak diperbesar, ya sama. Masuk SMP potongannya lutung, keluar dini bojog gitu. Batu lutungnya bojog. Sing ada perubahan gitu. Pocol 3 tahun ngutang waktu belajar. Pocol upanayana, bahasa po dan col, artinya yang ada perubahan. Nah, oleh karena itu karawista, kara itu diri sendiri, wis sudah, tak itu konsentrasikan. Konsentrasikanlah dirimu sendiri. Kemana? Ke otakmu. Maka disebut sirewiste. Sira itu artinya sirah, kepala. Kepalamu harus terkonsentrasi. Kalau kara berarti dirimu konsentrasikan. Tujuan saya apa? Kemudian simbolisasinya lalang. Ilelang. Ile kebodohan. Pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, pikiran-pikiran negatif itu dihilangkan supaya menjadi pikiran positif. Kamu berkembang. Saya mau jadi seorang waitress. Kamu cari sendiri waitress yang gimana mau saya jadi. Saya mau jadi seorang chef yang gimana? Ya, hal-hal positif itu diletakkan di pikiranmu sehingga menjadi sirewiste atau karawiste menggunakan ilelang. 3 lantai, 3 lapis lalang itu.
Karena pikiranmu itu 3 lapis. Lapis pertama namanya mana, pikiran yang liar. Kewa ban ngoren. Padahal setiap hari guru ini misalkan, nah, yeneng metrisan dia duduk ring ajeng sangyang guru wisese, guru swadhyaya. Guru wisese itu pemerintah. Guru swadhyaya yang paling tinggi. Guru pengajian. Yen sembahyang duduk ring ajeng guru swadhyaya. Ngidiolas de uyut. Ya, kendalikan kata-katamu, telebang hati, konsentrasikan di selaning lelate. Makanya karawiste di selaning lelate metegul kaiket manah pikiran, budi, intelek, indria yang akan menggerakkan seluruh tubuh itu dikonsentrasikan jadi satu. Diikat dengan gaya apa? Gayanya adalah windu dan nada, lingkaran dan titik tengah. Itu lambang ongkaram bahwa hidup ini adalah lahir, hidup, mati. Anda sedang berproses di kehidupan. Tidak ada yang membuat Anda dari dirimu sendiri. Maka konsentrasikan tujuanmu apa. Patuh carudeng menek, tujuannya ke atas. Boleh menunduk ke bawah, tapi otak dan pikiranmu bawalah mimpi besar itu ke atas. Makanya sirewiste, sirah itu, otakmu itu, mindsetmu, setelah masuk menjadi calon siswa dan menjadi siswa, pikirannya konsentrasi pada masa depan. Tidak ada orang yang akan mengantarkan kamu lebih baik tentang masa depanmu kecuali dirimu sendiri. Karena karawista itu adalah pengenalan dirimu. Kamu yang tahu, oh kemampuan saya adalah di bidang ini. Waktu SMP saya tidak suka bidang ini. Saya sudah ngambil jurusan pariwisata. Saya sudah masuk ke namanya School Tourism. Bahasa Inggris tidak perlu diajarkan lagi oleh gurumu, tapi kamu melatihkannya sendiri. Karena itu syaratnya. Paham ya? Paham? Ya, paham. Itu konsep karawista yang kamu pakai. Sehingga jenanemu menjadi jenane sakti dari cadu sakti. Kalau sudah jenanemu sakti, nanti dari jenanemu itu kamu bisa berkarya. Saya ikut di ekstra seni musik, saya ikut di ekstra ini. Kamu berkarya, membuat karya, sehingga karyamu itu menjadi dari sakti kan muncul kriya sakti. Ya, dari mana menjadi budi, dari budi menjadi indria. Kalau sudah kamu bisa kriya sakti, mulai sakti adep karyan ini. Bisa bicara dengan bagus, jadi konsultan. Ngomong jadi bayar itu 4 jutaan lebih kalau orang ngomong. Anda boleh cari orang-orang bicara yang bagus bicaranya, motivasinya bagus, bayarannya cukup mahal. Hanya ngomong saja. Ya, itu disebut dengan jenana sakti. Begitu menjadi wibuh sakti, nah wibuh mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan. Baru nanti menuju kepada Prabu Sakti. Anda sudah bisa menguasai. Kamu pipis ngelah ngidang begitu loh. Kamu hasil karya punya bisa ada. Itu tujuan dari karawista itu, supaya kalian bisa menemukan jati dirimu. Oke, kembali makin nak, namanya upanayana, duduk dekat dengan guru. Begitu ritualnya duduk dekat dengan guru. Di Hindu, utamanya Nusantara, itu ke bawah 3 kerangka utama. Oke. Karena ini serius materinya, Bapak agak serius nyampaikan, enggak ngelawak ya, biar enggak. Walaupun kalian panas, karena konseptualnya adalah kalian bakti pada guru. Kalau kalian misalkan nggak bakti pada guru, nggak bakti kepada Tuhan, kemudian kalian tak bakti kepada orang tuamu, niscaya masa depan nggak akan terurus oleh dirimu sendiri. Nah, itu konsepnya. Oleh karena itu, nak, perhatikan satu, bahwa di dalam konsep upanayana dalam Hindu Nusantara ada ritual, ada tatua, dan ada etika.
Hari ini kalian yang kelas mendapatkan ritualnya, yantranya, alatnya. Oh, saya menggunakan Karawista. Nanti natap Banten Saraswati. Itu alatnya. Kemudian etikanya. Kalau kalian duduk dekat dengan guru, sane istri dan ngangon rok dan sebagainya, masa negaknya mesti lesane? Kan kelihatan jendela. Aturannya, etikanya apa? Duduk dekat dengan guru, membaca desane. Ada etika pakaian. Masa duduk dengan guru, dekat dengan orang tua, melalung? Tahu melalung? Identitas yang paling pribadi kalian tunjukkan duduk dekat dengan guru. Maka ada etikanya. Nah, ini yang disebut dengan ritual etika. Tatuanya, filosofinya. Kenapa kalau belajar itu, jadi kalau belajar itu kok duduk dekat dengan guru? Supaya kalian mendapatkan vibrasi dan sekaligus memahami karakter gurumu, termasuk karaktermu sendiri. Nah, konsep ini sudah lama berlangsung, tetapi ditinggalkan. Oleh karena itu SMK Negeri 1 Sawan mulai mengadaptasi dan mengadopsi konsep Aguron-Gurun. Upanayana ningkat pada ritualitas. Makin malah bos-bos, ningkat lagi duduk dekat dengan guru. Guru-guru kalian akan memperkenalkan dirinya. Oh, ternyata itu loh yang namanya Paraste. Oh, ternyata itu namanya Pak Yase. Oh, ternyata ini namanya Pak Komang Budi. Ini namanya Bu Kadek Widiasi. Utama yang kelas 10 nih. Dari awal ditemenin sama Bu Kadek Widiasi, saya pajang fotonya saat ngasih materi, nggak ada satu pun kenal. Ya, dari awal disambut dengan senyum cerianya Bu Kadek. Tapi begitu pajang fotonya, dari 4 foto ini, adakah kalian kenal? Ternyata satu pun nggak kenal. Saya selesai ngasih materi, berintrospeksi. Ini murid ini mau ngapain ya? Karena budaya dan kebiasaanmu belum sadar bahwa yang menjadikan sukses itu dirimu. Itu upanayana. Ya. Nah, selanjutnya nanti tatunya kalian kaji dan refleksikan ke dalam. Konsepnya gini. Saya berkelas 11. Itu indah ya. Berkelas 11, nu sing berkarakter patuh jak kelas 10. Apa jelekan? Ini tolong diingat karena saya sudah nyampaikan ke kesiswaan. Sampai kelas 10 itu melakukan pelanggaran, masih saya maklumi. Tidak perlu levelnya sampai kepala sekolah. Tapi kalau kelas 11 mulai melakukan pelanggaran, kelas 12 melakukan pelanggaran yang sama pada saat dia kelas 10 melakukan pelanggaran, sudah dibina, ya tinggal masukkan aja. Tahu masukkan ya? Nggak bisa dibina gimana? Kalian nggak nemuin passionmu di sini gitu loh. Kelas 11 bahasa Inggrisnya masih mbalelo. Kelas 12 perhotelan juga bahasa Inggris kacau. Terus kamu mau apa ke depannya? Karena nanti setelah kamu selesai di sini, kamu di upanayana, pada saat masuk, kamu di samawartana. Samawartana kemampuanmu sudah sama minimal dengan gurumu. Itu sama wartana. Nggak perlu Karawista lagi. Tapi sudah sama kemampuanmu dengan gurumu. Dan kamu membawa kelahiranmu kembali. Tidak akan pernah kamu lupakan dan bahkan tercatat dalam literasi digital sejarah hidupmu bahwa kamu adalah alumni SMK Negeri 1 Sawan. Kalau kamu sudah alumni SMK Negeri 1 Sawan, maka kamu terlahir dari SMK ini. Begitu kamu membawa perilaku tidak bagus di luar sana, masih citranya tamatan di Jegus, tamatan di Jege, SMK 1 Sawan. Seluruh sivitas akademika, seluruh aturan main yang pernah itu hilang oleh dirimu sendiri. Itulah sebabnya kenapa upanayana ini penting dan nanti kelas 12 sama wartana. Kenapa harus wajib pejati? Pejati itu pinakenyeken. Saya seken-seken melajah apan sube mekarawista. Saya sudah sadar diri saya untuk sekolah. Pikiran saya
perkataan saya dan perbuatan saya akan saya persembahkan kepada Hyang yang ada di Selaning Lerate. Nggak ada yang merintah, ya. Nah, rambutmu 321. Kenapa saya disuruh nyukur? Saya sudah perintahkan buka Dewi Dasi. Tidak ada merintah. Karena kamu yang minta masuk ke sini, kamu yang sudah berkarawista, kamu yang sudah fokus, dan kalian semua yang sudah minta. Dengan guru-guru pun saya nyampaikan begitu. Adakah yang menjadikan guru itu kepala sekolah? Enggak, kepala sekolah juga guru. Saya menjadikan diri saya sendiri jadi guru. Anda menjadi siswa. Nah, karena Anda siswa, sisya, ini acarya, ada etika moral yang harus diikuti, maka aturan mainnya. Pada saat upanayana biasanya akan digelar yang disebut janji siswa, itu diucapkannya di sini. Naning antuk pejat. Pejat itu pindah ke penyekan, langsung sumpahnya ke Tuhan. Perkara nanti kalian anggar terserah, itu urusannya kan karma. Ya. Kalau kalian misalnya benci dengan orang tuamu, disilakan. Kalian benci dengan gurumu, disilakan. Kalian tidak suka dengan pengajaran, disilakan. Tetapi yang konsentrasi karma pala itu ke dirimu sendiri. Makanya catur kang sinanggah guru, guru rupake, guru pengajian WCC lan swadhyaya, itu kalian dalam konsep di upanayana. Inggih, Bapak Maperi tegas majang ring alit-alit sareng sinami, maka duaning niki filosofi dasar konsep aguron-uguron sumang dene alit-alit sareng sinami tatas uning tur nelebang ngeninin indik napi parikrama benjangan mesekolah. Oh, rambut 321 niki nak kewajiban mampan iraga sampun dados siswa. Oh, pakaian grooming begini nak kewajiban. Terus amun ngelanggar kengken moran. Tidak ada manusia tan hane wong swasta nulus. Tidak ada manusia sempurna. Manusia yang jujur mengetahui dirinya sendiri kemudian menyampaikan bukade tiang terlambat, Pak Agung tiang kirang langkung dan mabusana sejangkep sesuai dengan grooming. Nggak akan disahkan, nggak perlu catet. Tapi kalau kalian sendiri melanggar dan pura-pura tidak tahu, yang kami perbaiki adalah kejujuranmu. Rambutmu 321 nak? Iya Pak. Cukur besok ya? Iya. Nggak dicukur juga. Buping keluar yang sing cukur ya udah. Bawakan gunting, cukur sendiri. Padahal kami miris dan sedih loh. Itu urusan pribadi kok kita harus urus-urus ya. Padahal sudah komitmen. Kalau memang nggak komitmen ya udah keluar aja, ngapain sih susah-susah? Boleh jadi kan dalam sekian berproses kalian tidak menemukan passionmu, walaupun sudah bilang saya fokus nih, saya karawista nih, saya fokus. Tapi kedepannya karena saya datang ke sini, terutama yang kelas 10, yang 8 orang yang datang ke sini dikarenakan perintah orang tua, bokti dengan orang tua boleh, tetapi jangan menjadi beban. Pak, dia nggak demennya teknik mesin Pak, tiba-tiba harus orang tuanya pariwisata. Jangan itu jadikan alasan supaya masa depanmu tidak berantakan. Kalau memang nanti kamu merasa tidak nyaman ya dengan SOP-nya tourism, kamu ngomong dengan orang tuamu dulu, selesaikan urusanmu dengan orang tuamu dulu ya. Kalau kamu tidak selesai urusan dengan dirimu sendiri, itulah yang terjadi komplain. Komplain itu muncul karena tidak menyelesaikan urusan dengan diri sendiri. Inggih, Papa maturatur kirang langkung nunas ageng reuna sinampura dumugi masa daraning antuk semerti ngenenin indik upanayana alit-alit sareng sinami weruh ring awakte uning diri sendiri ngelantur uning ring tujuan hidup. Inggih, pasina bantuk para masanti kirang langkung ngas. Oh, Shanti, Shanti, Shanti.